Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu membuat aplikasi sistem pakar menggunakan sistem pakar. Dan kami mengambil judul pendeteksi penyakit diabetes menggunakan algoritma SPM. Baik, kepada pembaca pertama silakan. Baik, di sini ya penyakit diabetes merupakan masalah kesehatan global yang semakin meningkat prevalensinya. Deteksi dini dan manajemen yang tepat diperlukan untuk mencegah kemungkinan komplikasi serius yang dapat timbul akibat diabetes. Dalam upaya meningkatkan efisiensi proses diagnostik, penelitian ini membahas penerapan algoritma vector machine learning, super vector machine, sebagai metode pembelajaran mesin untuk mendiagnosis penyakit diabetes menggunakan kumpulan data pasien diabetes yang mencakup berbagai variabel klinis, termasuk kadar glukosa darah, tekanan darah, indeks massa tubuh, riwayat keluarga, dan lainnya. Dalam penelitian ini, algoritma SVM dapat memberikan hasil diagnosis yang memuaskan dengan tingkat akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas yang diukur sebagai metrik kualitas. Selain itu, penelitian ini mendalam pada analisis fitur yang paling berpengaruh dalam pembentukan model SVM dan juga memberikan wawasan tambahan terkait seperti faktor-faktor yang relevan dalam diagnosis penyakit diabetes. Oke, lanjut diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah. Nah, hal ini disebabkan oleh gangguan produksi atau kerja hormon insulin yang mengatur kadar gula darah. Nah, diabetes terbagi menjadi dua jenis. Tipe pertama yaitu penyakit autoimun yang menyebabkan pankreas berhenti memproduksi insulin. Lalu ada juga tipe 2, resistensi insulin dan gangguan produksi insulin. Nah, diabetes dapat juga menyebabkan berbagai komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, kebutaan, dan amputasi. Oleh karena itu, penting untuk mendeteksi dan mengobati diabetes sedini mungkin. Nah, algoritma machine learning seperti super vector machine dapat menjadi solusi untuk mendeteksi diabetes dengan lebih cepat, mudah, dan tidak menimbulkan rasa sakit. SVM telah terbukti efektif mendeteksi diabetes dengan akurasi tinggi mencapai 90% dalam penelitian sebelumnya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas algoritma SVM dalam mendeteksi diabetes menggunakan data primer dan sekunder. Ya, lanjut. Saya berikan ke pemateri semua. Ya, saya akan lanjutkan latar belakang masalah. Di Indonesia, meningkatnya prevalensi diabetes secara global. Diagnosis dini diabetes memegang peranan penting dalam mencegah komplikasi serius. Algoritma super vector machine telah terbukti efektif dalam berbagai bidang, termasuk diagnosis medis. Meski begitu, ada kekosongan pengetahuan dan tantangan dalam deteksi diabetes menggunakan SVM, seperti variabilitas gejala dan ketidakpastian dalam data klinis. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dengan merancang model deteksi diabetes yang akurat dan andal menggunakan SVM, memberikan kontribusi pada pengembangan sistem pendeteksian dini yang lebih efektif dan relevan. Ya, pengumpulan data primer pada tahap ini
Peneliti mengumpulkan data dan informasi sebagai acuan dalam membangun perangkat dan aplikasi yang dirancang. Data yang dikumpulkan, yaitu data primer dan sekunder, meliputi kasus-kasus yang dialami para penderita diabetes dan dataset yang relevan. Hipotesa penelitian bahwa penerapan algoritma support vector machine dalam mendiagnosis penyakit diabetes akan menghasilkan tingkat akurasi dan keandalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode diagnosis tradisional. Kami menghipotesiskan bahwa SPM dengan kemampuannya untuk menangani data non-linear dan kompleks akan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kecepatan diagnosis diabetes sehingga dapat menjadi suatu pendekatan yang efektif dan efisien dalam praktik klinis. Ya, selanjutnya saya berikan ke pembaca berikutnya. Ya, Saudara Rizal bisa lanjut. Analisis sistem. 1. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bertujuan untuk menguji akurasi algoritma SPM dalam diagnosa penyakit diabetes. Penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma SPM dapat menjadi metode diagnosa penyakit diabetes yang potensial. Kedua, algoritma ini dapat memberikan hasil diagnosa yang akurat dengan biaya yang relatif rendah. SPM dapat digunakan untuk mendiagnosa diabetes dengan menggunakan data-data karakteristik pasien seperti usia, jenis kelamin, dan berat badan, tinggi badan, tekanan darah, dan lain-lain. Next. Pengujian menggunakan metode SPM. Aplikasi Presibet ini menggunakan metode super vector machine untuk mendiagnosa diabetes berdasarkan dataset. Proses diagnostik membagi dataset, melatih mode SPM dengan melakukan prediksi pada data yang diunggah. Hasil prediksi ditampilkan dalam tabel HTML dan opsi pengunduhan file Excel. Pengujian metode dilakukan dengan menghitung akurasi dan menampilkan laporan klasifikasi pada halaman tersebut, memberikan informasi tentang kinerja metode. Baik, saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu hasil penelitian. Dari 30 orang yang diuji, 12 orang 40% memiliki hasil positif dan 18 orang 60% memiliki hasil negatif. Berikut adalah daftar nama orang yang diuji beserta hasil agnosisnya. Yang pertama yaitu Erwin dengan hasil negatif, Jabal Nur dengan hasil negatif. Selanjutnya yaitu Rianisi dengan hasil negatif, Rahmat Agus Sahabudin dengan hasil negatif, Muhammad Harun Ramadan dengan hasil positif, Wahyudin Ramadan dengan hasil positif, Raifuddin dengan hasil positif,
Baik, baik selanjutnya yaitu kesimpulan. Penelitian ini menjelaskan penerapan algoritma supervektor dalam mendiagnosis diabetes menggunakan dataset klinis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SVM memberikan hasil diagnosis yang memuaskan dengan tingkat akurasi, sensitivitas, dan spesifitas yang tinggi. Model SVM mampu membedakan antara pasien diabetes dan non-diabetes berdasarkan variabel hasil seperti kadar gula, glukosa, tekanan darah, dan indeks massa tubuh. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan tentang fitur-fitur yang paling berpengaruh dalam pembentukan model SPM, meningkatkan pemahaman faktor-faktor kritis dalam diagnosis diabetes. Baik, itu tadi dari presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan aplikasi dari tugas kami sistem pakar menggunakan metode SPM. Baik, ini merupakan struktur aplikasi yang telah kami buat sebelumnya menggunakan framework Flash dari Python dan dimulai dari logikanya kita menggunakan SVM, di sini SVC. Kita mengambil datasetnya untuk kita melakukan training terlebih dahulu, lalu kita fit untuk mencari prediksi seberapa persen data yang telah di training sebelumnya. Nah, ini adalah sebuah algoritma atau logika di belakang aplikasi kita yang telah kami bikin. Sebelum itu kami telah mentraining juga datanya dan hasilnya menunjukkan pada akurasi sebesar 77%. Dan berikut adalah demonstrasi dari aplikasi kita. Pada aplikasi ini kita hanya perlu memasukkan file data dari pasien yang dimana datanya telah kami ambil dari beberapa sumber data. Nah, setelah di-input filenya, maka kita akan upload dan proses. Maka akan tampil hasil seperti berikut. Nah, di dalam data juga tampilannya sebelum diproses, didiagnosis,
tampilan datanya pada Excel itu seperti berikut. Jadi ada tabel kehamilan, glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, IMP, silsilah diabetes, dan umur. Setelah didiagnosis, maka akan muncul tabel hasil diagnosis tersebut. Nah, tidak hanya di situ kami menambahkan fitur di mana ketika mengklik ini kita akan mendownload hasil diagnosa tersebut. Dan hasil diagnosa tersebut juga berupa file Excel. Dan ini dia menampilkan hasil negatif, positif sesuai dengan tabel-tabel yang diklasifikasi sebelumnya X. Itu adalah demonstrasi dari aplikasi kita. Mungkin sekian dari kami. Saya kembalikan ke Rizal. Baik, itulah hasil dari presentasi kami. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan.